Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Kembali saat ini kami datang kepadamu ya Bapa, dalam doa kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus oleh karena berkat dan kemurahan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memimpin dan menolong kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami ya Roh Kudus dan berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 99. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 99 ayat 1, 5, dan 7. Tertulis demikian. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Saudara dikasih Tuhan, berapa sering terjadi ketika kita sedang ada dalam sebuah kegiatan ibadah, saat pujian dinaikkan, pikiran kita malah memikirkan hal-hal yang lain. Dan ketika khotbah disampaikan, kita justru asik dengan handphone, menjawab pesan WhatsApp, melihat media sosial, atau memikirkan tentang pekerjaan dan hal-hal lainnya, sehingga kita tidak mendengarkan dengan seksama apa yang sedang diutarakan dalam khotbah. Contoh sikap seperti ini dalam kegiatan ibadah merupakan sebuah contoh sederhana yang menjadi analogi mengenai penghalang-penghalang bagi kita dalam menyembah Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Kita akan sama-sama belajar dari Mazmur 99 ini mengenai apa saja penghalang yang seringkali membuat kita tidak menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Perlu kita mengerti bahwa menyembah Tuhan bukan hanya soal menyanyi, bukan hanya soal pergi ke acara ibadah di gedung gereja, bukan hanya tentang memimpin pujian dan semacamnya. Itu semua tentu adalah hal yang baik, merupakan bagian juga dari penyembahan kita. Tapi menyembah Tuhan juga berbicara tentang keseluruhan hidup kita sehari-hari, yaitu tentang mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan melalui ketaatan kita pada firman-Nya. Mazmur 99 ini berbicara tentang kekuasaan dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita dan seluruh semesta. Tuhan tidak hanya hadir, tapi Tuhan juga berkuasa. Dikatakan di ayat yang pertama, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Kesadaran akan Tuhan sebagai Raja seharusnya membuat setiap orang hormat dan menyembah. Dari beberapa ayat di Mazmur 99 ini, kita akan belajar mengenai beberapa hal yang seringkali menjadi penghalang dalam kita menyembah Tuhan. Apa saja penghalang-penghalang itu? Yang pertama adalah kita tidak menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam hidup kita. Di ayat yang pertama dikatakan Tuhan adalah Raja. Tapi selama kita tidak menjadikan Tuhan sebagai Raja kita secara pribadi, maka kita tidak akan dapat sungguh-sungguh menyembah Dia. Pengertian Tuhan sebagai Raja berarti bahwa Dialah yang kita ikuti, perintahnya kita taati. Seringkali kita justru menjadikan diri kita sendiri sebagai raja atas hidup kita, di mana keinginan kita yang kita ikuti, atau pekerjaan kita menjadi raja kita, uang jadi raja dalam hidup kita, keluarga jadi raja, pacar jadi raja yang mengatur hidup kita, hobi dan game menjadi raja kita, dan berbagai hal lainnya menjadi raja dalam hidup kita. Mari kita ingat saudara bahwa Tuhan itu Raja, dan sudah seharusnya Tuhanlah yang merajai hati kita. Penghalang yang kedua, kita tidak meninggikan Tuhan. Di ayat yang kelima tertulis, tinggikanlah Tuhan Allah kita.
Setiap hari kita seharusnya meninggikan Tuhan dengan cara memuji Tuhan, bersuka cita dalam setiap keadaan, bersyukur, dan menceritakan perbuatan-perbuatannya kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita selalu diam dan tidak pernah bersaksi, tidak pernah menceritakan tentang karya Tuhan kepada orang lain, maka mungkin kita sedang meninggikan sesuatu yang lain di luar Tuhan. Penghalang yang ketiga, tidak mendengar suara firman Tuhan. Di ayat yang ke-7 tertulis, dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan dan ketetapannya. Di dunia ini ada banyak suara-suara yang terdengar, tapi jangan kita ikuti suara dari dunia, melainkan dengarkanlah dan ikutilah suara firman Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, singkirkan setiap penghalang yang membuat kita tidak menyembah Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadilah penyembah-penyembah Tuhan yang mengasihi Tuhan dan yang melakukan perintahnya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar dan memberikan kami pengertian bahwa Engkau Tuhan adalah Raja, Allah kami yang harus kami sembah senantiasa. Kami mengerti ada begitu banyak hal-hal yang dapat menghalangi kami dalam menyembah Tuhan. Dan kami sadar ya Tuhan, bahwa kami harus menyingkirkan setiap penghalang yang ada. Kami mau Tuhan menjadi Raja dalam hidup kami. Kami mau meninggikan Tuhan, dan kami mau dengar-dengaran akan suara-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teruslah berbicara kepada kami ya Roh Kudus, dan pimpin kami selalu untuk berada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kembali saat ini kami mohon perlindungan Tuhan di sepanjang malam ini. Berkatilah kami dalam tidur kami. Dan kami berdoa, mohon lawatan Tuhan untuk yang sakit, yang lemah, yang sedang berputus asa, yang sedang dalam persoalan, agar Tuhan melawat, memberikan kesembuhan, pertolongan, dan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ampunilah kami Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja segala Raja, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.